Halo, salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam kasih-Nya dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada kita semua dan kebaikannya itu luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ayat 14, kami semua rebah ke tanah, dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi atas segala sesuatu yang telah kau lihat dan daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang yang dikuduskan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan ini panggilan untuk Paulus, panggilan dalam pelayanan untuk Paulus. Jadi di dalam Alkitab juga tertera Paulus menceritakan tentang pertobatan dan penganiayaannya. Jadi kalau kita lihat ayat emasnya, yaitu ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadanya-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi Rasul Paulus itu udah ditentukan oleh Allah, ya. Hidupnya tadinya percaya kepada Taurat dan mereka menganiaya banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Dan mereka lakukan itu sampai dia ketemu dengan Tuhan di kota Damsyik. Dan cara Tuhan memanggil Paulus itu sangat luar biasa. Dan kita sungguh mengerti bahwa Paulus itu sekarang sudah menjadi alat di tangan Tuhan. Apa-apa yang dilakukan oleh Paulus itu betul-betul membawa dampak bagi kekristenan di manapun juga. Karena pertobatan dari Paulus ini membawa banyak dampak kepada rakyat Kristen sedunia. Dan mereka mengerti akan kebenaran Tuhan. Ya, proses Paulus dari Damsyik setelah bertobat meninggalkan cara-cara yang lama. Dan mereka mencari kekuatan Tuhan, mencari hal-hal yang dari Tuhan. Maka itu membuat hidupnya menjadi baru di dalam Tuhan. Dan mereka menghabiskan semua waktunya itu di Damsyik sampai mereka dilayani oleh seorang hamba Tuhan di sana. Dan sampai mereka buta matanya, ya. Kalau saudara boleh baca di sana, ya, peristiwa-peristiwa itu terjadi, ya. Karena dengan begitulah mereka bisa melihat terang Allah yang sesungguhnya. Nah, terang Allah yang mengubah hidupnya menjadi baru. Ya, apa yang dipercayai dulu adalah Taurat. Ya, Taurat itu bagian yang utama bagi Paulus dulu.
Tapi setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Taurat itu ditambahkan lagi oleh Injil Kristus. Dan itu menjadi lengkaplah pelayanan Paulus itu. Karena Injil Kristus itu menambahi kehidupan mereka yang baru. Hidup yang lama mereka sudah buang semuanya dan dia ikut Tuhan secara pribadi. Dan dia tidak lagi percaya kepercayaan lama, dan mereka mempercayai hal-hal yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baru secara pribadi kepada Paulus. Dan itulah Paulus itu menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, kalau kita merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh Paulus itu sama dengan kita yang tadinya tidak percaya dan sekarang percaya kepada Tuhan. Prosesnya begitu macam, tapi proses itu sungguh-sungguh luar biasa dialami oleh Paulus sebagai nabi yang besar, sebagai rasul yang besar yang boleh mewartakan Injil Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks inilah Taurat tanpa Injil Kristus jadi kaku, keras, tanpa batas. Ya, kalau hanya mengandalkan Taurat saja, maka itu akan menjadi pelayanannya jadi kaku. Tapi karena ditambah Injil dan mereka memperoleh sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kenal dengan Injil Kristus, itu mengubah Paulus menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Mereka diubah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Kehidupannya tidak lagi sama seperti dulu. Mereka menganiaya setiap orang, hamba-hamba Tuhan, dan membunuhnya. Tapi setelah mereka kenal Tuhan di Damsyik itu, prosesnya betul-betul luar biasa. Ya, prosesnya begitu luar biasa. Orang yang lahir baru di dalam Kristus harus percaya Injil Kristus. Oleh iman kepada Kristus, apapun yang kita percayai masa lalu, itu tidak kita gunakan lagi. Karena Injil Kristus itu menjadikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Hidup yang baru membawa kita warna yang baru. Warna yang baru membawa kita kepada terang Kristus. Dan terang Kristus itu membawa sesuatu yang baru. Dan kita bisa bagikan kepada sesama kita. Iman kita jadi kokoh oleh karena Injil. Iman kita jadi kuat oleh karena Injil. Iman kita jadi luar biasa oleh karena bisa memenangkan banyaknya. Bisa mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan menghancurkan segala ajaran-ajaran palsu. Dan semuanya boleh jadi oleh karena Injil Kristus itu mampu mengalahkannya. Nah, seperti kalau saya bacakan dalam Roma pasal pertama ayat 16 dan 17, di sana Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa proses Paulus itu menjadi percaya kepada Tuhan oleh karena waktunya yang terbaik dari Tuhan. Ya, di Damsyik itu menjadi salah satu kenangan yang indah secara pribadi yang memproses hidupnya menjadi baru dalam Tuhan. Supaya kita diterangi oleh sinar Kristus, kita butuh meminta kepada Tuhan. Karena sinar Kristus itu yang mampu memproses hidup kita yang baru. Iblis tidak berkuasa lagi. Kita sudah lahir baru di dalam Kristus, ya. Tidak ada lagi kuasa iblis yang mampu, yang bisa mengorek-orek masa lalu kita. Oleh karena apa? Kita hidup dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur dalam Tuhan. Ada 4 hal yang penting dari panggilan Paulus ini. Yang pertama yang kita harus ingat adalah untuk membuka mata mereka, yaitu di ayat 18 tadi, mata rohani yang terhilang,
telah dibutakan iblis terhadap realitas keadaan mereka yang terhilang dari binasa. Dan ini cara Tuhan, ya. Karena cara Tuhan itu luar biasa bagi kita. Tidak ada yang bisa memastikan itu adalah jalan manusia sendiri, tidak. Itu adalah cara Tuhan yang luar biasa. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, di sana dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ini kesaksian dari Paulus sendiri. Dia ngakuin bahwa hidupnya telah ditemukan oleh Tuhan, telah diproses oleh Tuhan. Hanya kuasa iblis, kuasa Injil yang mampu memproses hidup seseorang itu. Kalau kuasa iblis itu hanya bisa menghancurkan, tapi kuasa Injil itu sanggup memproses hidup manusia menjadi baru. Dan manusia itu yang diberitakan adalah Paulus. Paulus sendiri menjadi manusia yang baru sama sekali, karena hidup 100% untuk Tuhan. Yang tadinya mereka hanya membunuh orang-orang yang percaya kepada sesuai dengan ajaran Paulus, yaitu Taurat dulu, itu tidak berarti. Karena Tuhan sudah memberikan Injil Kristus kepada Paulus, sehingga mereka menjadi berbeda. Paulus yang dulu dan yang sekarang adalah berbeda. Hanya pemberitaan Injil Kristus yang membuka wawasan-wawasan yang lama dan menjadi wawasan yang baru. Sehingga karunia-karunianya itu diberikan kepada Paulus semuanya, kepada Tuhan. Sehingga mereka dapat melayani, ya, Taurat dan Injil digabung jadi satu. Dan mereka menjadi penginjil-penginjil. Ya, kalau kita lihat di Alkitab aja udah 3 kali Paulus melayani di Asia Kecil, kembali lagi ke Yerusalem, dan yang kedua terusnya dan sampai ketiga kali. Itu buktinya bahwa Tuhan telah proses dia menjadi manusia yang baru. Paulus yang lama sudah tidak ada lagi, karena Tuhan sudah memperbarui hidup mereka menjadi baru sama sekali. Di dalam Kristus ada kuasa ilahi yang terus bekerja di antara kita, sehingga kita dibaharui oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu yang memperbarui kita. Kekuatan Allah itu yang memperbarui sikap hidup kita menjadi baru. Dan mata rohani kita bisa terbuka bila kita melakukan kehendak Allah. Ya, mata rohani kita bisa terbuka karena apa? Kita melakukan kehendak Allah. Kalau dulu bisa tertutup matanya dari segala terang Allah. Kenapa? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Makanya mata rohani mereka sekarang sudah diubah oleh Tuhan. Menjadi mata rohani yang luar biasa. Bila yang kita lakukan setiap hari hal-hal yang dari dunia, maka mata rohani kita tidak terbuka, karena Roh Kudus akan membukakan mata rohani kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita hanya percaya kepada mata rohani kita saja, tetap perbuatan-perbuatan dosa tetap kita lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan dosa tetap kita lakukan. Tapi kalau kita percaya kepada mata rohani yang dari Allah, maka itu sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan kehendak-Nya, maka sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita akan menjadi saksi di mana-mana. Kemanapun kita pergi, tetap nama Tuhan Yesus yang kita beritakan. Karena itu sanggup mengubah hidup manusia dari dosa menjadi kekudusan. Oleh sebab itu, luar biasa Tuhan itu berbuat sesuatu kepada Paulus. Ya, memperbaiki perilaku yang kita sebagai manusia hanya menyenangkan daging. Tapi Tuhan sudah bukan daging lagi, tetapi sekarang kita menyenangkan Roh Allah. Roh Allah yang disenangkan, disukakan. Itulah yang terjadi yang pertama, ya, untuk membuka mata mereka, mata rohani yang terhilang akibat dibutakan oleh iblis terhadap realitas keadaan manusia yang terhilang. Yang kedua, kita akan melihat
supaya kita dapat bertobat dari kuasa iblis, ya. Karena pekerjaan Injil itu musuh terbesarnya adalah iblis yang menghalang-halangi orang untuk mendengar hal-hal yang baik, yaitu Injil Tuhan. Oleh sebab itu supaya kita dapat bertobat dari kuasa iblis. Karena kuasa iblis itu yang menghalangi orang untuk percaya. Iblis adalah penguasa dunia sehingga orang-orang di luar Kristus ada di bawah kekuasaannya. Jadi setiap orang yang ada di luar dari Injil Kristus, maka dia milik kuasa iblis. Iblis yang menguasainya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 2, di sana dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oleh sebab itu kita orang-orang percaya harus menjauhi itu. Menjauhi hal-hal yang dari dunia ini, karena itu sangat akan membawa kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, ya. Karena pemberitaan Injil dengan kuasa Roh Kudus akan membebaskan iblis serta membawa mereka dalam kerajaan Kristus. Dan seperti diroyok, direbut dari kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang berbuat sesuatu, yang melakukan sesuatu yang indah untuk setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita harus yakin kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus membawa proses yang luar biasa. Ya, kita masuk yang ketiga, supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Ya, satu hal yang sangat dimuliakan adalah tugas dari Tuhan Yesus mengubah manusia yang berdosa menjadi disucikan oleh darah Yesus, dan hidup manusia menjadi baru sama sekali. Karena proses yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia itu sangat indah sekali, ya. Yang dilakukan Tuhan itu membuat kita sejalan dengan jalannya Tuhan, ya. Tidak lagi sejalan dengan perbuatan lama kita yang mencintai dosa dan kuasa iblis, tapi tetap mencintai Tuhan. Pengampunan dosa diperoleh, ya, melalui iman kepada Kristus yang dilandaskan atas kematiannya di kayu salib, ya. Karena kematian Tuhan di atas kayu salib itu mengubah semuanya. Yang lama-lama sudah ditebus oleh Tuhan, karena kematiannya tidak lama, hanya 3 hari. Hari ketiga bangkit, dan proses itu membuat kita menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang telah ditetapkan oleh Allah, hingga kita mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Manusia lama berubah jadi manusia baru. Perubahan terjadi karena perbuatan daging kita yang selama ini jadi suka melakukan kehendak Allah. Jadi kita lebih suka melakukan kehendak Allah, tidak melakukan kehendak manusia kita yang berdosa ini. Ya, melakukan kehendak Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya, yang disenangi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita diajarin juga untuk doa Bapa kami, ya, itu supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau maunya seenak kita melakukan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi maunya Tuhan, kita harus tinggalkan dosa kita dan kita ikut Tuhan. Baru kita mengikut cara-cara yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik kepada kita. Hal-hal yang dilakukan Tuhan itu sangat baik kepada kita, ya. Dan ini kita tidak suka hal-hal kepentingan manusia, tetapi hanya kepentingan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang kita muliakan. Kepentingan kita manusia, jasmani, sesama kita, ya mungkin kemauan manusia itu berbeda, ya bisa menjerumuskan kita. Tapi kalau kita mengikuti kemauan Tuhan, maka kita bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan, ya. Nah, itu yang Tuhan kehendaki.
Yang keempat, mendapatkan bagian dalam orang-orang yang dikuduskan. Mendapatkan bagian dalam orang-orang yang dikuduskan adalah orang yang dikuduskan Tuhan udah pasti memiliki surga yang mulia. Surga yang mulia itu menjadi tempat kita satu-satunya bagi orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Dan itu janjinya itu ya dan amin. Itu yang menjadikan kekuatan setiap orang percaya. Kalau mereka sudah dikuduskan Tuhan, maka mereka memiliki surga yang mulia bersama-sama orang-orangnya yang telah dikuduskan seluruh dunia ini. Ya, orang yang telah diampuni, dilepaskan dari kekuasaan dosa dan iblis dan telah dipisahkan dari dunia. Kita tidak lagi mengikuti gaya-gaya hidup kita yang lama, dan kita mengikuti gaya hidup sesuai dengan Tuhan. Tuhan mau, ya. Kita tidak lagi mengikuti gaya-gaya yang lama, yang manusia senangi, yaitu hidup dalam dosa. Tapi kita menyenangi apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Karena di dalam firman-Nya telah mengajarkan banyak hal mengenai bagaimana melakukan kehendak Allah, bagaimana mengusir setan, bagaimana melakukan hal-hal yang membersihkan hidup kita dari dosa, supaya kita disenangkan oleh Tuhan. Setelah kita diselamatkan, mari kita menjaga kekudusan Allah. Terus minta pimpinan Tuhan setiap hari. Menguduskan dalam doa makan kita, doa tidur kita, doa pergi, doa kemanapun kita, melakukan tugas-tugas pelayanan. Kita harus berdoa, minta pimpinan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Membagi kasih dalam persekutuan dengan umat yang percaya. Maka kalau kita membagi kasih kepada umat yang percaya, maka banyak orang akan dimenangkan. Ya, karena apa yang kita bagi itu adalah kasih Allah. Kasih yang menghidupkan, kasih yang membuat semangat, kasih yang mengubahkan manusia yang dari dosa menjadi manusia yang disucikan Allah. Berdoa dengan tidak putus-putusnya bagi semua orang kudus. Karena apa? Tugas kita sekarang hanya mendoakan doa syafaat kita kepada sesama-sama umat yang percaya, supaya mereka bersama-sama dengan kita nanti berada di surga. Hidup dalam penyembahan dan doa pada tiap hari dan tiap saat, ya. Karena Tuhan itu senang kalau kita menyembah dalam roh, menyembah dalam doa, dan doa kita hanya menyembah, menyenangkan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan, ya. Di tengah-tengah kita, setelah kita, Rasul Paulus menjadi manusia yang baru, ya. Paulus jadi manusia yang baru dan mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kita semua juga rindu kita diubah oleh Tuhan, seperti Paulus diubah oleh Tuhan. Maka Paulus menjadi baru oleh kekuatan Allah, dan mereka banyak memenangkan jiwa untuk Tuhan. Dan Injil Kristus disebarkan di Asia, maka banyak orang percaya kepadanya. Alkitab menulis sampai 3 kali, ya, 3 kali Paulus itu melayani, ya. Di Alkitab kita yang terakhir itu ada gambarnya, ya, ada gambarnya bagaimana pelayanan Paulus selama 3 kali, ya. Mereka melayani dengan luar biasa dari kota-kota kecil, ya, sampai semua dimenangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Tuhan telah menangkap orang yang tadinya tidak benar di hadapan Allah, dan sekarang diubah menjadi manusia yang baru. Itulah Injil Tuhan itu, saudaraku. Injil Tuhan itu mengubah manusia. Seperti yang kita bacakan tadi di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 tadi, yang kita baca tadi. Dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Ialah firman Tuhan yang singkat ini menjadikan kekuatan bagi kita dan membawa berkat-Nya tercurah kepada setiap orang yang percaya. Saya yakin Tuhan yang barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini akan diberkati secara luar biasa. Karena Tuhan telah berjanji, setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, dia akan diberkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan
ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara, mari imbauan dari pemerintah, juga imbauan dari setiap hamba Tuhan, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dengan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita harus patuhi semua. Jangan kita membandel, tapi tetap melakukannya dengan baik. Maka kita akan selamat dan tidak boleh terjangkit oleh penyakit COVID-19. Terima kasih. Mari kita akan doa. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Kau berkati kami semua Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan dari hidup kami dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kesaksian Paulus itu juga menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kami. Kalau kami juga mau melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan diberkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa, kiranya kasih dan anugerah-Nya menyertai dan kuasa Roh Kudus-Nya terus berkaya dari hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami akhiri doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.